parkiran motor. Nah, udah kayak showroom mobil. Masya Allah, di weekend ramenya. Jadi ini parkiran di Blok M. Ya Allah, Allahu Akbar, kucing, kucing enggak sih? Ini kelindes ya, innalillahi ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. Kelindes sama yang sebelumnya ya, Ri. Oh, aduh ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah, sekarat kali itu ya. Ambulan ya? Kena ambulan ternyata. Aduh, kasihan banget. Ya Allah, Ria. Itu kayak lagi sekarat tuh dia tuh. Ya Allah, mampus. Masih kecil lagi. Nggak lihat paling tuh, ambulan kan tinggi, mobilnya gede. Ya Allah, innalillahi. Ya Allah, astagfirullah. Kita udah di parkiran P5. Lagi di Mall Blok M Square. Jadi di sini tuh kurang lebih ada 8 lantai. Kita menuju ke Masjid Nurul Iman, lantai paling atas. Kita mau kajian Ustadz Khalid Basalamah. Jadi buat teman-teman area Jakarta, Jabodetabek atau di luar pulau, kalau misalkan lagi main ke Jakarta, tiap hari sih insya Allah ada kajian selama ini ya di Masjid Nurul Iman, cuman pengisinya beda-beda. Untuk weekend ini ada Ustadz Khalid Basalamah dari jam 1 sampai asar. Nanti sore juga dilanjutkan ceramahnya Ustadz Nuzul sore mulai jam 5. Nah, kira kita tiba di parkiran motor. Mau di sebelah mana kita? Ini berhubung weekend ya, rame parkiran dari mobil sampai motor. Tapi tadi ambulannya juga berhenti ya, berarti dia ngerasa ngelindes juga kali ya, apa diteriakin orang mungkin ya. Mudah-mudahan sih, kan itu gue lihat ambulan Nurul Iman ya. Ya insya Allah paham agama lah ya. Dikuburin ya. Kalaupun emang iya tuh mudah-mudahan dikuburin. Ya tapi tetep aja sedih ya, namanya juga ajal ya, nggak ada yang tahu. Itu kayak kemungkinan kalau ambulan kan dia tinggi nggak kelihatan, itu juga kucingnya mobil yang kecil. setelah ambulan aja dia tinggal juga. Kan kita teriakin, "Hai, kucing, jalan terus." Iya makanya, apalagi ambulan. Ini kayaknya juga ada yang mau datang kajian, baru nyampe tuh dia tuh. Kita langsung sampai di masjidnya. Jadi sekarang ternyata lagi hujan. Tapi udah nyampe. Kenapa? Ya untungnya yang mobil kedua Enggak, iya. Tapi dia kayaknya juga nggak denger deh. Nggak denger. Nih, alhamdulillah pas-pas hujan kita udah nyampe. Ini kita di lantai 8. Ini juga orang-orang mau kajian. Oh, parkir di mana? Ya Allah. Kalau kajian Ustadz Khalid emang sampai luber gini sih, sampai keluar-keluar. Dah. Nih, apa namanya, helm. Lupa. Makanan. Udah lupa. Bekal ya Allah. Tuh, rame ya? Iya, gue pegang. Nih. Mau lu apa gue yang pegang? Jangan sampai hilang, rempong di entar. Yang sama lo bukan sih waktu itu pernah parkiran hilang, Ri? Bukan ya? Lupa juga.
Nih lu tadi nyuruh video kan masih on ini kamera gue. Tadi berarti yang kucing ke ini. Iya kerekam, ya Allah sedih banget. Itu kan gak sengaja juga. Gue kira tuh kucing lagi sakit apa gimana, korban di jalan ternyata habis kelindes, udah berdarah-darah. Mulai nyampe, wow. Nih gue pakai sendal yang nggak anti air lagi. Di atas aja lihat. Gue pakai yang nggak anti air. Biasanya kan gue pakai plastik yang ngaret. Ya. Ada yang baru sholat juga. Ini di luar nih kita nih. Nggak dapet tempat di dalam kali ya? Coba dulu. Ada hijrah yang sifatnya umum Nih. berlaku sampai hari kiamat. Siapapun muslim yang merasa tidak bisa ibadah di satu lokasi, Pintu Aisyah, ramai banget. bisa ditindas harus pindah. Cari wilayah Ini halamannya yang dia bisa full. beribadah. Seperti contoh kasus teman-teman sahabat-sahabat Nabi yang dari Mekah, karena mereka tidak bisa ibadah, hanya hijrah ke Madinah. Dan ada hijrah khusus, ini dari Mekah ke Madinah. Kalau ini hanya terjadi Sampai ada di saat karpetnya ini nih. sekarang tidak lagi hijrah dari Mekah ke Madinah misalnya. Full, Masya Allah. Itu kayaknya juga orang yang mau lewat deh. Tidak ada lagi hijrah setelah. Alhamdulillah masjidnya nyaman, adem, Kalau wilayah ini sejuk. misalnya untuk berada di satu negeri A, terus dia masih negeri kafir, susah beribadah, ditindas, disiksa. Luas juga, bisa nampung ribuan jamaah. Orang pindah hijrah. Ternyata lokasi itu kan wajib hijrah. Ya, karena kita tidak bisa beribadah. Tapi di saat wilayah itu sudah dibebaskan dari muslimin, menang merdeka misalnya, maka tidak ada lagi namanya hijrah dari kota ini ke kota yang lain, karena sudah bebas. Malah bisa orang datang dan tinggal di lokasi itu. Kalau hijrah makna Masih on kakak, mau mengucapkan sepatah dua kata-kata. Requestnya ya, request Besti minta direkam. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apapun yang Allah larang. Ini secara maknawi. Jadi benar kalau ada orang misalnya ibunya nakal, jauh dari agama. Ini kita nggak maju, udah full kali ya? Udah full ya? Jadi kita di mana? Di karpet ya, berarti kita duduk di karpet. Ini kita telat setengah jam. Yang tadi kita bilang wajib itu Jadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh orang tinggal di satu lokasi dan tidak Jadi bisa kita duduk di ibadah. ini aja, di karpet jalan. Yang tadinya dikosongin, kita bisa duduk di sini karena Maka mau itu full berbahaya. banget. Kena ancaman sebagaimana Allah Di sini aja. dalam surah An-Nisa surah Apa di mana? 44 ayat 9. Yang penting bisa duduk deh. Ayat Sini aja ya. bunyinya, alladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Ya, alhamdulillah, kita udah nyampe. Kita ngaji dulu ya. Qala alam takun ardullahi wasi'atan Jadi ketika kita ada kesempatan bertolabul ilmu, kita tolabul ilmu bisa juga dari YouTube, kalau bisa juga datang ke majelis ilmu, salah satunya kayak di masjid. Kenapa zalimi? Karena Semoga mereka tidak berkah bisa ibadah. bermanfaat Puasa ya. nggak bisa, sholat nggak bisa, untuk aurat nggak bisa, disiksa umat Islam di situ. Tapi mereka Udah tidak kali ya. hijrah, sementara mereka mampu untuk pindah ke Ceramahnya negeri mau lain, direkam juga ya. nggak? Maka pada saat mereka ditanya oleh para malaikat, Ini memori gue kan kenapa gede, kalian jadi begini? bisa, tapi ntar paling Mereka bisa mengatakan di kami ini. dulu lemah, kami ditindas di muka bumi. Maka para malaikat mengatakan, Lanjut ceramah aja deh, bumi Mas. itu luas, maka kalian bisa hijrah ke sana. Maka kata Allah SWT, mereka itu adalah balasan neraka dan itu seburuk-buruk tempat. Tidak ada ancaman kan gitu. Gue bisa. Ini hukum yang wajib hijrah. Maksudnya mereka mampu hijrah, mampu Suaranya pindah, juga tapi jelas tidak ya, mau pindah. alhamdulillah ya, biar rame. Kemudian ada hukum Tuh, yang ada tidak orang wajib baru datang. hijrah. Kita Walaupun dapat mereka tertindas. duduknya. Siapa mereka ini? Lagi pakai Disebutkan dalam surah An-Nisa, lanjutannya langsung kita ayat dapat 98. duduknya di karpet abu-abu, bukan karpet merah. Bunyinya, Karpetnya "Illa merah, al-mustad'afina karpet minal buat jalannya rijali abu-abu, kita di karpet wan-nisa'i abu. wal-wildani la Alhamdulillah masih dapat duduk di dalam. yastati'una hilatan wa la yahtaduna Masuk di sabila." depan juga sih. Kecuali orang-orang yang Rame sangat banget. lemah secara Tadi fisik, sampai luar. orang yang sakit parah, gitu kan, tidak ada yang bisa nopang dia untuk hijrah. Ya, kemudian juga para wanita yang lemah, anak-anak kecil, mereka tidak memiliki daya dan kekuatan untuk hijrah, maka mereka tidak masalah, tidak berdosa, karena mereka tidak punya kemampuan. Dan golongan ini, tapi ulama memfatwakan mereka wajib mengasingkan Mending diri yang baru datang dari aja jalan orang-orang kan, kafir daripada supaya orang tidak disiksa. geser-geser. Mereka Rambut coba tuh berusaha kelihatan. menghindar aja terus sampai nanti Allah berikan kemenangan. Ya, ini kedua kalinya sih ikut kajian Ustaz Khalid, dan emang kalau Ustaz Khalid itu dianjurkan maksudnya hijrah, full jamaahnya, tapi tidak wajib. full di dalam dan sampai keluar. Misalnya ada orang berada di satu wilayah Jadi ya, kalau muslim, Ustaz Khalid sama seorang ditindas segala macam, juga ya, tapi dua dia itu. punya kekuatan.
dia punya harta, dia punya power, dia akan disiksa. Yang lain disiksa, tapi dia tidak. Dan dia masih bisa memperlihatkan Islam. Di sini dia tidak wajib hijrah, tapi lebih baik hijrah. Jadi hijrah secara hissi ini ada 3 hukumnya. Ada yang wajib mutlak, orang itu punya kemampuan untuk pindah, tapi dia tidak mau pindah. Ini dia dosa dia. Kemudian yang kedua, dia tidak punya kekuatan untuk punya power di negeri itu. Tetap aja disiksa, tidak bisa sholat, tidak bisa segala macam. Yang kedua, tidak wajib bagi mereka, yaitu orang-orang yang lemah secara fisik, dari laki-laki yang sudah tua, punya penyakit kronis. Kecuali ada yang bantu mereka, para wanita, para anak-anak. Yang ketiga, ya tidak wajib, tapi lebih baik dia dipindah, yaitu orang-orang yang punya berada di wilayah tertindas, tapi mereka punya power. Mereka bisa mempertahankan Islam, mereka bisa berjuang, ya. Nah, itu tidak wajib bagi mereka, tapi lebih baik mereka hijrah. Kalau secara maknawi, yang kalau jenis hijrah yang kedua tadi, ya, maka ini hukumnya wajib. Maknawi hukumnya wajib. Jadi pindah dari satu keterpurukan iman, dari maksiat yang terus-terus dikerjakan kepada ibadah dan iman, itu wajib, bukan pilihan. Kalau orang ini sudah sampai padanya hujah, sudah sampai padanya argumentasi, zina nggak boleh, riba nggak boleh, ini nggak boleh, dia berada di satu lokasi kita di Indonesia aman, dia bisa tiba-tiba ubah. Tadi nggak sholat langsung tinggal masuk layar gedenya nggak ada ya, biasanya suka ada layar gede. Belajar ngaji banyak, guru ngaji banyak, ya halaqah Quran, saya tinggal datang, ya, banyak pesantren. Dia mau ubah perempuannya tutup aurat, nggak ada yang larang, pemerintah kita nggak larang, karena ada sana. Nah ini wajib dia hijrah, nggak boleh dia biarkan dirinya dalam kemaksiatan. Ya. Ini hukumnya disepakati oleh ulama adalah hukumnya wajib. Ya. Dan orang yang hijrah, baik hijrah itu secara hissi, pindah ke lokasi umat Islam supaya lebih bisa ibadah, dan orang yang hijrah dari keterpurukan iman dan banyak dosa kepada keimanan, Allah janjikan pada mereka janji yang luar biasa. Perhatikan dalilnya surah An-Nisa ayat 100. Masih lanjutan surah An-Nisa. Ada Nisa 97, 98 ya. Ayat 100-nya Allah mengatakan begini. Wa man yuhajir fi sabilillah. Siapa yang hijrah di jalan Allah, baik hijrah pindah kota tadi, pindah negeri, bisa ibadah, atau dia pindah dari keterpurukan imannya, dosa terus ahli maksiat, pindah, hijrah mendiri kepada keimanan. Siapa yang hijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Dia akan dapatkan banyak sekali kelapangan dan rezeki. Ya. Wa may yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan siapa yang keluar berhijrah untuk Allah dan Rasulnya, kemudian datang ajal padanya dalam perjalanan, dalam proses, datang ajal padanya, maka pahalanya sudah ada di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Emang kalau perempuan bisa sampai sana ya? Saya akan informasi tentang masalah jadi ternyata di depannya masih ada lagi janji Allah ini. Biasa ditutup. Muragaman dan sa'a. Dan Allah itu ada bilang, juga baru datang diarahin ke sana. Allah akan berikan kepada dia muragaman dan sa'a. Terjemahan dan terjemahan sebenarnya ya kelapangan dan rezeki. Tapi kita coba dengarkan pendapat-pendapat para ulama. Imam Ar-Razi rahimahullah mengatakan barang siapa yang hijrah di jalan Allah ke negeri lain, maknanya muragaman adalah barang siapa yang hijrah di jalan Allah ke negeri lain, niscaya akan mendapatkan di negeri yang baru itu kebaikan dan kenikmatan yang menjadi sebab kehinaan dan kekecewaan para musuhnya yang berada di negeri asalnya. Itu maknanya. Siapa yang betul-betul mau tinggalkan lokasi dia nggak bisa ibadah, pergi ke lokasi lain, pasti akan Allah bukakan rezeki di sana dan akan membuat musuhnya jadi sakit hati. Nah itu terjadi betul. Waktu para sahabat ditindas, yang Bilal ditaruh batu panas di dadahnya, Khabbab bin Arad dilukai belakangnya dengan besi panjang sampai Umar tuh menangis setelah di masa kerajaannya Umar tentang siksa yang luar biasa. Ya. Semua itu pada saat itu luar biasa. Bilal menjadi gubernur, Alhamdulillah, menjadi muadzin Nabi, yang menikah dengan seorang wanita Quraisy dan mulia sekali. Itu membuat orang-orang Mekah jadi jengkel. Waktu pembebasan Mekah, Nabi SAW suruh Bilal naik ke atas Ka'bah azan. Tokoh-tokoh Quraisy tahu ini budak mereka dulu, gitu. Maka mereka berbisikan satu sama yang lain. Coba seandainya Abu Hakam, maksudnya Abu Jahal masih hidup, lihat ini pasti dia marah. Ini tidak ada manfaatnya berkata begitu. Tetap aja Islam datang memuliakan. Bila panen semua pahala sahabat kena dengan azannya dia, orang sholat kan gitu. Seperti itu.
Jadi saya ulangi kata Imam Ar-Razi rahimahullah, barang siapa yang berhijrah jalan Allah ke negeri lain, niscaya akan mendapat di negerinya yang baru itu kebaikan dan kenikmatan yang menjadi sebab kehinaan dan kekecewaan para musuhnya yang berada di negeri asalnya. Sebab orang yang memisahkan diri dan pergi ke negeri asing sehingga mendapatkan ketentraman di sana, lalu berita itu sampai ke negeri asalnya, niscaya penduduk asli negeri itu akan malu atas buruknya muamalah yang mereka berikan, sehingga dengan begitu mereka merasa terhina. Itu makna muragabah. Ya. Kalau ditarik makna ini kepada hijrah maknawi secara makna tadi, maka juga sama janjinya. Nanti orang-orang yang tadinya keterpurukan kerja di satu perusahaan besar tapi maksiat pada Allah, lalu dia hijrah, maka dipastikan sama janji Allah SWT. Dia akan dapat nanti komunitas baru, dia akan dapat sumber rezeki baru yang akan membuat nanti teman-temannya justru ikut hijrah semuanya. Atau dulu yang Jangan takut hijrah ya. orang-orang dia pasti akan juga taubat atau menyesal dengan perbuatan itu. Sementara sa'a, ya, janji yang kedua yang dijanjikan, pendapat Ibnu Abbas para ulama mengartikan bahwasanya keluasan rezeki. Maksudnya semua jenis pintu-pintu yang menyebabkan rezeki datang akan datang kepada orang yang hijrah ini. Ya. Juga dikatakan oleh Al-Rabi, Oh iya ya, oke. atau dan jumhur ulama tentang Oke, kita makna sampai ini. sini aja. Kata ada berkata rahimahullah, maknanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sa'a Semoga kelapangan bermanfaat. rezeki, keluasan